Kita terus-menerus mencari rahasia kecantikan. Majalah-majalah mewah, iklan, dan media sosial saling berlomba untuk meyakinkan kita bahwa daya tarik sejati terletak pada sampo mahal, gaya rambut trendy, atau tangan penata rambut terkenal. Kita pergi ke salon, duduk di kursi, rileks, dan mengharapkan transformasi ajaib. Kita mempercayakan harta benda kita yang paling berharga kepada orang asing, berharap untuk mempelajari rahasia yang dijanjikan oleh penampilan cantik ini. Tetapi pernahkah Anda memperhatikan bahwa terkadang transformasi ini berubah menjadi bencana tersembunyi? Anda meninggalkan salon dengan potongan rambut yang sempurna, tetapi kekosongan tampaknya mengisi Anda. Tiba-tiba, apati melanda. Serangkaian kemunduran kecil dimulai, intuisi Anda tampaknya mati, dan konflik dengan orang-orang terkasih muncul begitu saja. Kebanyakan orang mengaitkan ini dengan kelelahan, badai magnetik, atau sekadar waktu yang buruk. Tetapi bagaimana jika kebetulan tidak terjadi? Bagaimana jika rahasia kecantikan Anda juga merupakan sumber vitalitas Anda? Dan Anda baru saja secara sukarela membuka sumber ini kepada orang asing. Seseorang yang ketakutan, keluhan, dan agresi tersembunyinya dapat menembus medan Anda saat ini. Hari ini kita akan menyingkap topeng dari hal-hal yang sudah familiar dan beralih ke pengetahuan yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Anda akan belajar mengapa rambut bukan hanya sel mati, tetapi antena eterik yang kuat yang menghubungkan Anda dengan kosmos. Mengapa gunting penata rambut dapat memotong bukan hanya keratin tetapi juga pertahanan Anda. Apa yang Anda dengar akan mengubah sikap Anda terhadap kunjungan ke salon. Anda tidak akan lagi membiarkan orang asing menyentuh aura Anda tanpa mempelajari kebenaran ini. Helena Petrovna Blavatsky, pendiri Theosophical Society dan penjelajah pengetahuan tersembunyi, meninggalkan kunci untuk memahami struktur realitas dan tubuh kita. Dan salah satu wahyu yang paling menakjubkan berkaitan dengan rambut. Anda tidak akan lagi duduk di kursi penata rambut tanpa kewaspadaan batin, tanpa yakin akan kemurnian niat mereka. Karena rambut bukanlah ornamen atau zat mati yang dapat dipotong begitu saja. Itu adalah perpanjangan dari sistem saraf Anda. Itu adalah antena yang sangat sensitif yang menangkap getaran ruang angkasa dan memberi nutrisi pada tubuh energi Anda dengan kekuatan hidup. Ketika Anda menyerahkannya ke tangan orang lain, Anda secara harfiah membuka akses ke jiwa Anda. Pertimbangkan, mengapa rambut begitu penting dalam semua budaya kuno? Mengapa penduduk asli Amerika Utara kehilangan intuisi mereka setelah memotong rambut mereka? Mengapa para yogi dan guru spiritual tidak memotong rambut mereka? Mengapa kekuatan Samson dikaitkan dengan rambut? Ini bukan sekadar mitos. Mitos-mitos ini mengandung kebenaran terenkripsi yang telah hilang dari umat manusia seiring waktu. Tulisan Blavatsky menggambarkan secara detail sifat manusia yang berlapis-lapis. Kita bukan hanya tubuh dari daging dan darah. Ada tingkatan yang lebih halus, eterik, astral, dan mental. Dan rambut memainkan peran kunci dalam hubungan antara tingkatan-tingkatan ini. Setiap helai rambut adalah saluran energi mikroskopis. Dari perspektif esoteris, rambut menghantarkan cahaya astral dan magnetisme. Rambut menghubungkan kesadaran seseorang dengan medan informasi alam semesta. Rambut menangkap pikiran, perubahan ruang, dan firasat batin. Itulah mengapa rasa takut membuat bulu kuduk berdiri, mekanisme pertahanan kuno diaktifkan. Sekarang bayangkan apa yang terjadi di sebuah salon. Anda rileks dan menyerahkan kepala Anda, pusat energi Anda, ke tangan orang asing. Anda tidak tahu keadaan mereka, emosi mereka, atau pikiran mereka. Namun setiap pikiran adalah energi. Penata rambut berdiri di belakang Anda, menyentuh kulit dan aura Anda. Aliran energi yang kuat mengalir melalui jari-jari mereka. Jika seseorang harmonis, sentuhan mereka dapat menyembuhkan. Tetapi lebih sering, mereka lelah, jengkel, dan sibuk dengan masalah mereka sendiri. Dan kemudian mereka mengambil gunting. Logam menghantarkan dan mengakumulasi energi. Mereka memotong bukan hanya rambut Anda tetapi juga untaian energi yang halus. Pada saat pemotongan, pelepasan kekuatan Anda terjadi. Ini adalah momen kerentanan,
ketika pertahanan Anda terbuka. Pada saat ini, energi orang lain dapat memasuki medan Anda. Terjadi pertukaran, tetapi tidak seimbang. Anda kehilangan kekuatan dan menerima beban orang lain sebagai gantinya. Itulah mengapa potongan rambut yang buruk seringkali membuat Anda merasa hampa. Intuisi hilang, kesalahan, masalah, dan ketidakseimbangan internal muncul. Salon kecantikan adalah tempat di mana energi banyak orang berinteraksi setiap hari. Pengalaman, ketakutan, dan emosi mereka tetap berada di tempat tersebut. Jika seorang penata rambut tidak tahu cara membersihkan diri, mereka menjadi saluran bagi energi ini. Anda datang untuk gaya rambut baru dan pergi dengan agenda orang lain. Ingat perasaan setelah berinteraksi dengan orang yang ceria dan menyenangkan. Perasaan yang membangkitkan semangat. Sekarang ingat perasaan setelah bertemu penata rambut yang tidak menyenangkan. Rasa berat, keinginan untuk membersihkan diri, untuk mencuci rambut Anda. Ini adalah sinyal tubuh tentang adanya gangguan. Air membantu membersihkan, tetapi sulit untuk sepenuhnya memperbaiki kerusakan. Rambut menyimpan ingatan. Panjangnya berhubungan dengan jumlah pengalaman yang terakumulasi. Potongan rambut yang drastis dapat menghapus sebagian masa lalu. Terkadang ini berguna jika Anda ingin membebaskan diri dari hal negatif. Tetapi jika Anda melakukan ini tanpa kesadaran, Anda juga dapat kehilangan perlindungan. Rambut di ubun-ubun merupakan zona khusus yang berhubungan dengan jiwa. Orang-orang zaman dahulu mengetahui hal ini dan melindungi rambut mereka dengan menyembunyikannya. Bahkan rambut yang dipotong pun tetap memiliki hubungan dengan seseorang. Dalam esoterisme, rambut dianggap sebagai alat pengaruh yang ampuh. Setiap kali Anda meninggalkan rambut Anda di salon, Anda meninggalkan sebagian energi Anda. Salon menjadi tempat di mana energi orang lain terakumulasi. Rambut bercampur, dan campuran ini memengaruhi pemiliknya melalui koneksi yang tak terlihat. Air di salon juga berperan. Air menyerap informasi dan mengirimkannya. Selama mencuci rambut, energi penata rambut dapat tercetak pada kondisi Anda. Anda datang untuk perawatan, tetapi Anda menerima instruksi dan emosi orang lain. Setelah itu, masalah, kelelahan, dan kehilangan arah dalam hidup dapat muncul. Ini tidak terkait dengan tubuh fisik, tetapi dengan ketidakseimbangan tingkat energi Anda. Anda berhenti mendengarkan intuisi Anda dan mulai membuat keputusan yang buruk. Realitas menjadi terdistorsi. Bahkan kerontokan rambut pun bisa menjadi konsekuensi dari ketidakseimbangan energi. Ini adalah sinyal tubuh bahwa aliran energi terganggu. Blavatsky mengatakan bahwa kita tidak terisolasi. Kita terus berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa yang dapat dipercaya untuk menata rambut Anda adalah masalah keamanan. Ini adalah masalah menjaga energi dan integritas Anda. Tetapi bagaimana Anda dapat hidup di dunia modern tanpa menjadi korban? Penting untuk tidak menghindari kenyataan, tetapi untuk secara sadar terlibat dengannya. Memilih penata rambut menjadi sangat penting. Ini bukan lagi sekadar layanan, tetapi interaksi energi. Perhatikan tidak hanya profesionalisme mereka, tetapi juga keadaan pikiran mereka. Hindari mereka yang mengeluh, menghakimi, dan menyebarkan hal negatif. Kata-kata dan pikiran mereka secara langsung memengaruhi Anda. Pilih penata rambut yang tenang dan harmonis. Spesialis yang tenang dan fokus adalah pertanda baik. Penting juga untuk mempertimbangkan ritme alam. Bulan memengaruhi energi. Potong rambut saat bulan sabit mendorong pembersihan, sementara bulan purnama meningkatkan pertumbuhan dan menarik peluang baru. Pertahankan kesadaran selama potong rambut Anda. Bayangkan kepompong pelindung di sekitar Anda. Tutup sirkuit energi dengan menyilangkan kaki Anda. Pertahankan niat Anda. Anda hanya memberikan apa yang tidak perlu, dan energi Anda tetap bersama Anda. Setelah potong rambut, jika memungkinkan, singkirkan rambut Anda atau putuskan secara mental hubungan dengan rambut. Secara tradisional, rambut dibakar untuk membersihkan hubungan sepenuhnya. Perawatan rambut pun penting.
Bahan-bahan alami lebih baik menyelaraskan energi. Menyisir rambut dapat menjadi ritual pembersihan, menghilangkan negativitas yang terakumulasi. Kita cenderung memandang tubuh sebagai mekanisme, tetapi ini hanya sebagian dari kebenaran. Apa yang telah Anda pelajari adalah kunci untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda tidak lagi tak berdaya. Pengetahuan adalah perlindungan. Sekarang Anda akan bertindak secara sadar, mengelola energi Anda. Anda bukan pemberi, tetapi sumber cahaya. Setiap potong rambut bukan hanya prosedur, tetapi proses yang mendalam. Tetapi pengetahuan ini diberikan bukan untuk rasa takut, tetapi untuk kebangkitan. Sekarang Anda dapat memilih, melindungi diri sendiri, dan menjaga kekuatan Anda. Anda adalah penguasa energi dan takdir Anda, namun ada pemahaman yang lebih dalam lagi, yang jarang dibahas bahkan di kalangan esoteris. Ini bukan hanya perlindungan selama potong rambut. Ini adalah kemampuan untuk sepenuhnya memulihkan kekuatan Anda dan bahkan memperkuatnya setelah intervensi energi apapun. Hal pertama yang harus Anda sadari adalah energi Anda tidak pernah sepenuhnya hilang. Energi itu mungkin menghilang, melemah, atau terdistorsi sementara, tetapi sumbernya selalu tetap ada di dalam diri Anda. Dan jika Anda tahu cara kembali ke sumber tersebut, Anda menjadi kebal terhadap pengaruh eksternal apapun. Setelah setiap janji potong rambut, lakukan ritual pemulihan yang sederhana namun ampuh. Saat Anda sampai di rumah, jangan langsung menyalakan ponsel Anda atau teralihkan perhatiannya. Beri diri Anda setidaknya Oktober 15 menit untuk diam. Duduklah dengan nyaman, tegakkan punggung Anda, dan pejamkan mata Anda. Bayangkan aliran cahaya murni terbuka di atas ubun-ubun kepala Anda. Cahaya itu perlahan turun, mengisi setiap sel tubuh Anda. Cahaya ini melewati rambut, kulit, dan menembus lebih dalam ke dalam medan etrik Anda. Seolah-olah itu sedang menjahit semua kerusakan energi, menutup kebocoran, dan memulihkan integritas. Kemudian bayangkan bagaimana semua hal asing, segala beban, kelelahan, iritasi, mulai mengalir melalui kaki Anda ke bumi. Bumi menerimanya tanpa membahayakan, mengubahnya menjadi energi netral. Ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah pengelolaan perhatian Anda, dan perhatian adalah alat yang mengarahkan energi. Ada poin penting lain yang hampir tidak pernah dipikirkan orang. Jangan pernah membiarkan diri Anda menatap diri sendiri di cermin terlalu lama segera setelah potong rambut, terutama jika Anda merasa tidak nyaman. Pada titik ini, medan energi Anda masih tidak stabil, dan keraguan atau pikiran negatif akan lebih cepat menguasai Anda. Sebagai gantinya, ucapkan afirmasi internal sederhana kepada diri sendiri. Saya utuh. Saya terlindungi. Energi saya hanya milik saya. Ulangi ini beberapa kali dengan penuh keyakinan. Juga, perhatikan tidur Anda di malam hari setelah potong rambut. Ini adalah waktu restrukturisasi yang mendalam. Sebelum tidur, secara mental ciptakan kepompong pelindung di sekitar diri Anda. Bayangkan diri Anda berada di dalam bola cahaya yang padat, yang tidak dapat ditembus oleh apapun yang asing. Jika Anda telah melakukan semuanya dengan benar, Anda akan bangun di pagi hari dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Jernih, ringan, dan rasa kekuatan batin. Dan rahasia kecil lainnya, rambut Anda dapat diprogram ulang. Ya, bahkan setelah potong rambut. Saat Anda menyisirnya, terutama sebelum tidur, jangan lakukan secara mekanis. Tanamkan niat. Setiap gerakan adalah perintah. Anda dapat mengatakan dalam hati, rambut saya memperkuat intuisi saya. Energi saya tumbuh. Saya hanya menarik peristiwa yang murni dan cerah. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa keadaan Anda mulai berubah tidak hanya secara internal tetapi juga eksternal. Dan akhirnya, hal yang paling penting, berhentilah melihat diri Anda sebagai korban keadaan. Tidak ada tuan, tidak ada situasi yang memiliki kekuatan atas Anda jika Anda sadar. Perlindungan sejati bukanlah rasa takut atau penghindaran. Itu adalah kejernihan, kehadiran, dan kekuatan batin.
Saat Anda berada dalam kondisi ini, tidak ada pengaruh eksternal yang dapat mengganggu Anda. Anda bukan hanya seseorang yang datang ke salon untuk mendapatkan layanan. Anda adalah sumber energi. Anda adalah medan kekuatan. Dan hanya Anda yang memutuskan apa yang dapat masuk ke dalamnya dan apa yang tidak. Ada tingkatan yang lebih dalam lagi, yang hanya dapat diakses oleh mereka yang mulai tidak hanya memahami tetapi juga menerapkan pengetahuan. Ini adalah tingkatan di mana Anda tidak lagi defensif, Anda mengendalikan prosesnya. Pada titik ini, semuanya berubah. Anda berhenti menjadi peserta dalam situasi tersebut dan menjadi orang yang menetapkan aturannya. Sebelum kunjungan Anda berikutnya ke salon, lakukan satu hal sederhana namun sangat ampuh. Beberapa jam sebelum potong rambut, masuki keadaan keheningan batin. Duduklah dengan tenang dan rumuskan niat Anda dengan jelas. Mengapa Anda memotong rambut? Bukan hanya untuk menyegarkan ujung rambut, tetapi untuk melangkah lebih dalam. Anda dapat menetapkan pola pikir. Saya melepaskan semua yang menghambat pertumbuhan saya. Atau, saya memperkuat energi saya dan membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Ini mengubah potong rambut biasa menjadi ritual transformasi yang disadari. Selanjutnya datanglah momen yang benar-benar mengubah hasilnya. Saat penata rambut menyentuh rambut Anda, mulailah mengendalikan pernapasan Anda. Tarik napas perlahan dan dalam melalui hidung, dan hembuskan napas panjang. Dengan setiap hembusan napas, bayangkan Anda sendiri yang mengarahkan prosesnya. Seorang penata rambut tidak mengendalikan energi Anda hanya mengizinkan apa yang terjadi sesuai dengan niat Anda. Jika Anda merasakan sedikit ketidaknyamanan, sinyal internal, atau ketegangan, jangan abaikan. Ini adalah intuisi Anda. Bahkan jika semuanya tampak sempurna di luar, proses energi dapat terganggu. Anda selalu berhak untuk menghentikan proses tersebut. Dan ini bukanlah kelemahan, ini adalah kendali. Sekarang, hal yang paling penting. Saat memotong rambut Anda, jangan kehilangan kesadaran Anda sedetik pun. Bayangkan bahwa setiap potongan bukanlah kehilangan, tetapi pelepasan. Anda tidak memberikan energi Anda. Anda memotong semua yang tidak perlu. Ini secara radikal mengubah seluruh pertukaran. Alih-alih pengurasan energi, terjadi pembersihan. Setelah potong rambut, jangan terburu-buru kembali ke rutinitas normal Anda. Luangkan setidaknya beberapa menit untuk menyendiri. Bahkan jika Anda berada di luar ruangan, perlambatlah. Letakkan tangan Anda di atas kepala dan rasakan kondisi Anda. Jangan menganalisis, cukup rasakan. Jika ada rasa berat, perlahan singkirkan dengan menggerakkan tangan Anda ke bawah, seolah-olah membersihkan debu yang tak terlihat. Lakukan ini beberapa kali. Tindakan sederhana ini menutup celah energi dan mengembalikan kendali ke medan energi Anda. Ada level lain, bekerja dengan ruang. Jika Anda sering mengunjungi praktisi yang sama, Anda dapat mulai memengaruhi ruang itu sendiri. Sebelum memulai prosedur, secara mental, bersihkan ruang di sekitar Anda. Bayangkan cahaya menyebar dari Anda, memenuhi seluruh ruangan. Anda tidak melindungi diri dari ruang, Anda sedang mengkonfigurasinya ulang. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa bahkan praktisi di sebelah Anda menjadi lebih tenang, lebih lembut, dan lebih perhatian. Ini bukan kebetulan. Ini adalah respons terhadap kondisi Anda. Dan akhirnya, apa yang membedakan orang yang sadar dari orang yang mengantuk? Jangan pernah mengabaikan sensasi Anda. Jika sesuatu terasa salah, maka itu karena memang salah. Dunia energi tidak mengikuti logika. Ia mengikuti perasaan. Ketika Anda mulai mempercayai diri sendiri, Anda secara otomatis keluar dari zona kerentanan Anda. Mulai saat itu, tidak ada kontak biasa, tidak ada orang, tidak ada situasi yang dapat mengambil kekuatan Anda tanpa izin Anda. Karena Anda bukan lagi sistem terbuka. Anda adalah sumber tertutup dan holistik. Dan rambut Anda bukan hanya bagian dari penampilan Anda. Itu adalah perpanjangan dari kehendak Anda.